مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-ayah. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini masih bisa datang dan hadir kembali rutinitas aktivitas pagi kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus semoga Allah limpah curahkan teruntuk habibanna wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita 1389 tahun yang lalu. 1389 Masehi. Dari mana perhitungannya? Saya sedikit ralat, waktu itu ada sedikit salah. Dari lahir tahun 571, kemudian wafat pada usia 63 tahun. Berarti 571 ditambah 63, 634. Kemudian 2023 dikurangi 634, betul ya? Kurang lebih 1389. Beliau sudah meninggalkan kita 1389 tahun yang lalu. Sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya, ketika beliau wafat, itu para sahabat yang sangat dekat, yang sangat mencintainya, itu sampai marah dan tidak percaya. Sekali lagi, beliau wafat seperti nabi-nabi sebelumnya, karena para nabi itu bukan Tuhan, bukan Tuhan yang memiliki sifat Al-Hayyul Qayyum, misalkan Al-Qayyum atau Al-Baqo, yang kekal, yang maha hidup, yang maha selamanya. Tidak. Apakah hanya Nabi Muhammad? Semua para nabi, dari mulai Nabi Adam hatta Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, ketika ada seseorang yang datang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, atau pada hari ini misalkan di Madinah itu di Raudhah, atau datang ke Masjid Nabawi atau ke Madinah, lalu dia mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Nabi Allah,
Maka dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Rasulullah SAW menjawab salam kita. Ada ulama yang mengatakan demikian. Menjawab salam kita. Hanya kan kesuka kalau ada orang nitip salamnya ke Rasulullah. Kalau yang berangkat ke sana itu. Lalu disampaikan, ya Rasulullah, assalamualaika min fulan. Assalamualaika dari si Anu bin Anu. Itu ada ulama mengatakan Rasul menjawab salamnya. Mengapa? Sebab ada dalil. Jangan kau mengira orang yang wafat di jalan Allah itu mereka wafat. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu, apalagi para nabi. Mereka wafat. Tetapi mereka bal ahyaun, tetapi mereka hidup. Wahum inda rabbihim yurzaqun, dan mereka tetap diberikan rezeki di sisi Tuhannya. Inilah mengapa, mohon maaf, ada orang-orang yang selalu berziarah kepada makam para wali, makam para syuhada. Mereka di situ berziarah, kemudian mereka berdoa, membaca doa untuk mendoakan mereka. Pada hakikatnya itu kembali doanya kepada dirinya di situ. Ya. Nah, ini bedanya. Tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya, semua para nabi itu adalah wafat. Karena para nabi itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nabi Isa pun mengatakan demikian. Nabi Isa pun mengatakan demikian. Bahkan dalam sebuah ayat Kornitias namanya ya, di Injil itu. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kan begitu. Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kalau Tuhanku dan Tuhanmu berarti dia bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Artinya semua para nabi akan mengalami akhir dari kehidupannya. Karena para nabi itu hanya utusan. Hatta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa Umar bin Khattab pada waktu itu marah ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW telah wafat? Marah, Pak. Siapa yang mengatakan Muhammad atau Rasulullah SAW wafat? Akan kupenggal lehernya. Akan kupenggal lehernya. Kata siapa? Umar bin Khattab. Bahkan 3 kali 24 jam. Pada waktu itu para sahabat belum menguburkan, memakamkan baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 2 kali 24 jam. Ini sangat wajar. Begitu mereka kebingungan, begitu mereka kesedihan. Orang yang luar biasa, manusia teragung, manusia paling mulia, yang senantiasa hadir bersama dengan mereka. 23 tahun bagi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berangsur-angsur dari usia 40 sampai 63. Beliau wafat di usia 63 tahun. Bahkan juga jauh sebelum itu beliau dikenal sebagai pribadi remaja yang hebat. Meskipun belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, seorang remaja yang jujur, remaja yang menarik, tampan, kemudian juga yang menawan, kata-katanya begitu indah. Seorang dewasa ketika menikah dengan Siti Khadijah, bahkan sebelum menikah seorang yang jujur, berdagang dengan luar biasa. Sampai Khadijah pun tertarik dengan kejujurannya, dengan kepribadian, dengan attitude-nya. Kemudian mau melamar Rasulullah SAW melalui pamannya. Itu belum mendapatkan wahyu, belum menjadi Nabi dan Rasul. Ya, 39-an melihat semua para penduduk Quraisy ya, ataupun penduduk Mekah sudah wah kacau, ada akhlaknya, adabnya. Beliau ujlah pergi naik ke satu jabal, ke satu gunung, satu bukit yang disebut Jabal Nur. Beliau bertahanus di situ, memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah turunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 5, 1 sampai ayat 5. Hadirin yang dirahmati Allah, wajar para sahabat pada waktu itu sangat kehilangan. Tetapi Abu Bakar disimbolkan seorang sosok yang bijaksana.
Kalau Umar bin Khattab disimbolkan seorang sosok yang keras, Pak. Keras Umar bin Khattab itu. Abu Bakar apa yang kalem, bijaksana. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Umar, kalau engkau menyembah Allah, Allah ada selamanya. Kan begitu. Kalau engkau menyembah Muhammad atau menyembah Rasulullah, maka beliau telah wafat. Seperti nabi-nabi sebelumnya. Seperti nabi sebelumnya wafat. Nabi Yusuf wafat, Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, Nabi Isa pun wafat. Begitulah bijaksananya Abu Bakar bagaimana cara menenangkan seseorang yang keras pada waktu itu. Kemudian Umar menjadi luluh hatinya, menjadi luluh. Tapi dia marah karena kecintaannya. Makanya ada pertanyaan, kalau ditinggalkan wafat oleh orang yang dicintai, lalu menangis atau terus menangis, mencurahkan air mata, mengalirkan air mata berhari-hari, berminggu-minggu, apakah itu termasuk niyah atau meratap? Mengeluarkan air mata itu adalah tanda kasih sayang. Tetapi kalau sampai tidak mau mandi, tidak mau bertemu dengan siapapun, mengurung di satu tempat, tidak mau keluar rumah, bahkan tidak mau makan misalkan, atau juga menganggap dirinya orang yang paling hina, belum menerima apa yang dia alami, hati-hati, itu sudah masuk kategori meratap. Sedangkan al-mayyit yu'adzibu, mayit itu tersiksa disebabkan keluarganya meratapi kepergiannya. Ini pelajarannya. Tetapi kalau mengeluarkan air mata, menangis pun terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditinggalkan wafat oleh Ibrahim, anaknya dari Maria Al-Qibtiyah, kan begitu kan? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis, bukankah engkau melarang?" Apa kata Rasul? Air mata itu adalah tanda kasih sayang. Yang dilarang itu apa? Meratap. Kalau meratap itu dilarang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu terjadi ketika Abu Bakar dengan Umar dan para sahabat yang lainnya, bahkan Rasulullah SAW belum sempat dimakamkan pada waktu itu, masih berada di tempat pembaringannya, di hujrohnya, di kamarnya yang sekarang menjadi makamnya. Mereka baru mengangkat siapa penerusnya, siapa pemimpinnya. Itu terjadi di Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah itu ada di samping kanan Masjid Nabawi, dan di situ ada satu taman yang sampai hari ini pepohonannya belum ditebang atau dibiarkan menjadi taman, meskipun di sekitarnya sudah dijadikan pelataran. Ya, meskipun hotel-hotel dirobohkan sebelahnya, bangunan-bangunan dirobohkan dijadikan pelataran untuk menambah luas Masjid Nabawi, tetapi Thaqifah Bani Sa'idah yang dijadikan di situ tempat berkumpulnya para sahabat, mereka memusyawarahkan siapa pemimpin selanjutnya untuk mengurusi tentang kemasyarakatan. Mereka mengangkat di situ pula, bukan hanya bermusyawarah, mengangkat. Awalnya mereka menunjuk siapa? Ada yang menunjuk Abu Bakar, mengatakan engkaulah Umar, engkau orang yang lebih pemberani. Tapi adalah para sahabat, oh tidak Abu Bakar, engkaulah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Engkau adalah lebih tua, engkau juga adalah mertua daripada Rasulullah SAW. Jadi itu hebatnya, orang apa hoyong-hoyong kan gitu kan. Nah, itulah hebatnya para sahabat. Kemudian Abu Bakarlah diangkat menjadi khalifah yang pertama. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah keterangan yang lain, yang terbaik atau sahabatku yang terbaik, tentu manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang belum pernah terdengar bagaimana beliau sebelumnya melakukan keburukan. Artinya kalau Umar bin Khattab, beliau pernah menjadi preman sebelumnya.
Ya kan? Beliau adalah seorang pembenci Rasulullah, beliau seorang pembenci Islam sebelumnya. Tapi Abu Bakar belum pernah terdengar. Itulah bedanya. Kemudian Abu Bakar begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Dan beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan, karena kalau maulid sudah dibahas, kalau ini kita akan menyampaikan mauludnya. Apa bedanya? Ini mohon maaf kalau ada kesalahan sebelumnya menyampaikan. Maulid berbicara tentang waktu kelahiran. Itu sudah dibahas. Nah, kalau maulud berbicara tentang sosok dan siapa yang dilahirkan. Begitu ya. Jadi kalau sebelumnya saya ada sedikit salah, mungkin kesalahan menyampaikan. Justru maulid berbicara tentang waktu kelahiran. Kalau berbicara waktu kelahiran, 5-10 menit sudah selesai saya sampaikan. Karena itu waktu kapan, di mana dilahirkannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu di rumah Abdul Muthalib di Mekah Al-Mukarramah, di dekat Jabal Abil Qubais. Dan sampai hari ini ada bekas atau tempat rumah yang dijadikan rumah perpustakaan. Disitulah beliau dilahirkan. Kemudian wafatnya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Lahir di mana, Pak? Di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Madinah Al-Munawwarah, itu beda pakai istilahnya, beda kalimatnya. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Itu beda. Haji mabrur, umroh makbulatun, makbulah. Sebetulnya kalau bahasa yang benar itu bukan haji mabrur dan mabruro. Kalau haji itu mabrur, kalau umroh makbulah, makbulatun, umratun makbulatun. Nah, memang begitu hadisnya. Kalau al-hajju mabrur, tidak ada mabruro. Meskipun ibu-ibu perempuan tetap aja haji al-hajjul mabrur. Itu istilah-istilah yang harus kita sesuaikan biar tepat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, beliau telah berlalu, beliau telah wafat, tetapi yang tetap ada, yang kita pegang sampai hari ini, yang dijadikan pedoman oleh umatnya, sehingga meskipun umatnya itu tidak pernah berjumpa dengan beliau, jangankan tidak pernah berjumpa, hadir ke tempat lahirnya pun tidak pernah mungkin di antara kita. Hadir datang ke tempat wafatnya pun, ke daerah wafatnya pun tidak pernah. Tetapi kita begitu berpegang teguh, begitu beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Kang Edi, jangan pernah merasa bangga atau merasa puas atau menuduh orang yang baru ngikutin pengajian beberapa kali, lalu dia belum paham atau menganggap saya sudah paham, padahal baru beberapa kali mengikuti pengajian. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan agama, menyampaikan wahyu, itu harus beliau sampaikan kepada para sahabat secara bertahap, itu selama 23 tahun Pak Agus. Aya nu pesantren 23 tahun? Atau kita sudah berapa tahun Pak pengajian di sini? Sahabat bukan hanya menerima apa yang Rasul sampaikan, bukan hanya qala Rasulullah SAW, tapi sahabat juga ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW. Kan hadis begitu kan? Ada yang diawali dengan qala Rasulullah SAW, berarti Rasul menyampaikan. Tetapi para sahabat mengamalkan nilai-nilai agama, mengamalkan hukum-hukum syariat pada waktu itu, tidak hanya sekadar apa yang disampaikan Rasul, tapi mereka melihat apa yang Rasul lakukan. Karena Rasul bagaikan Al-Quran berjalan, Rasul bagaikan kamus berjalan. Sehingga ada hadis, ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW makannya dengan tangan kanan. Aku melihat Rasulullah SAW ketika minum beliau dengan 3 tegukan. Aku melihat Rasulullah SAW ketika berjalan, beliau seperti berjalannya orang yang menurun dari atas ke bawah. Aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau menoleh dengan seluruh badannya dan mukanya. Itu berarti tauladan. Kan begitu. Itu selama 23 tahun. Berarti hari-harinya, tiap detiknya, tiap jamnya, tiap menitnya adalah sebuah tauladan. Kan orang mau pengajian apa yang disampaikan Ustadz. Da Ustadz can jadi contoh kan gitu. Pribadi can jadi contoh. Tidak aku melihat Ustadz, tidak kan.
tapi aku mendengar. Artinya apa? Baru mengikuti ngaji beberapa tahun terakhir, itu pun setelah kita mulai beranjak usia 50 atau mendekati pensiun, tenan naon. Lalu kita sudah merasa puas atau bahkan sudah pensiun belum mau ikut pengajian. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat 23 tahun itu full satu hari 24 jam. Full, Pak. Bukan hanya apa yang Rasul sampaikan, tetapi apa yang sahabat lihat. Itu menjadi hadis. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah SAW. Atau sami'tu, aku mendengar. Berarti apa yang beliau sampaikan. Atau qala Rasulullah SAW, beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat. Itu banyak hadis yang demikian. Kalau tidak ra'aitu, sami'tu. Kalau tidak sami'tu, qala Rasulullah SAW. Bahkan juga ada takriri, ada qauli, ada hamiyah. Apa yang Rasulullah SAW cita-citakan. Jadi kita thalabul ilmi ini betul-betul kurang, Pak, dalam hidup kita. Dibandingkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat selama 23 tahun sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Kemudian bukan hanya apa yang Rasul sampaikan, termasuk apa yang Rasul lakukan. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi beliau sudah berlalu, beliau sudah wafat, tetapi peninggalannya sampai hari ini, mengapa kita, masya Allah, bisa hadir sholat subuh berjamaah? Mengapa kita bisa hadir di pengajian? Itu kan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Barang siapa man sholat al-subhi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat kullal lail, seperti mana dia sholat sunnah semalaman penuh. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama sholat nisfal lail, seperti dia sholat sunnah setengah malam. Kan orang tetap mendengar atau langsung mendengar Rasulullah. Kita tidak melihat Rasul. Nah, ini maulud, Pak, namanya maulud. Membahas, menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi ada maulid, ada maulud. Kalau maulid membahas atau tentang kapan beliau dilahirkan. Maulud tentang siapa yang dilahirkan. Terakhir, contoh. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, misalkan. Tubtahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Dibuka, Pak. Kemudian wa yughfaru, dan diampuni kulla abdin, setiap hamba, atau Allah akan mengampuni dosa-dosa setiap hamba kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba yang la yusyriku syai'a, yang tidak musyrik sedikit pun, kata Rasul. Jadi Allah akan mengampuni atau membuka pintu surga dan mengampuni dosa-dosa setiap hamba setiap hari Senin dan hari Kamis. Yang tidak musyrik, la yusyriku syai'a, yang sedikit pun tidak musyrik kepada Allah. Ini contoh apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Yang tidak musyrik sedikit pun. Artinya ini yang harus kita khawatirkan, karena Rasulullah SAW itu ajaran yang pertama disampaikan Rasulullah SAW tentang tauhid, tentang akidah, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita percaya bahwa adanya Allah, bagaimana kita mengimani bahwa tidak Tuhan selain Allah. Makanya kata para ulama, ketika engkau mengkhawatirkan sholatmu khusyuk atau tidak, sholatmu benar atau tidak, apa kata ulama? Sudah kau datang saja sujud kepada Allah, itu sudah jauh lebih baik. Karena sholat itu adalah bukti penghambaan seorang manusia atau seorang hamba yang paling tinggi kepada Allah. Jangan sampai mengatakan saya sudah menjadi orang baik karena saya tidak berzina, saya tidak berjudi, saya tidak mabuk, saya tidak membunuh orang, saya tidak memusuhi orang, tapi tidak sholat.
Mengapa? Karena orang yang tidak sholat itu lebih besar dosanya daripada zina. Hati-hati Pak. Jangan mengatakan saya sudah menjadi orang baik karena tidak berjudi, berzina, mabuk, tidak mencuri, tidak membunuh orang. Tapi dia tidak sholat. Padahal tidak sholat itu meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar daripada zina. Itu hadis. Rasul menyampaikan. Mengapa? Karena sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Karena sholat itu adalah ibaduddin. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Sebagai bukti penghambaan kepada Allah. Itu yang paling tinggi. Tapi ingin saya sampaikan, ingin saya ingatkan. Meskipun Bapak atau kita sholat rajin. Tetapi musyrik kepada Allah. Nah ini. Ini yang harus kita perhatikan. Sholat penghambaan seorang manusia yang paling tinggi kepada Allah. Dan sholat menjadi mi'raj, menjadi imad, menjadi tiang agama, menjadi pembeda al-ahdu bainana wa bainahum, yang membedakan kita dengan mereka itu adalah as-sholah. Kafir dan tidaknya apa? Sholat. Selama dia sholat, meskipun dia korupsi, meskipun dia mencuri, dia tetap muslim, tetap mukmin. Tapi yang fasik, bahkan terjadi khilaf di antara para ulama, bagaimana kalau ada orang mati bunuh diri, apakah dia boleh disolatkan? Menurut Imam Syafi'i silahkan disolatkan. Menurut kebanyakan ulama, solatkan. Mengapa? Selama dia solat, selama dia beriman kepada Allah. Kalau dia bunuh diri, itu fasik. Urusan dirinya dengan Allah. Dia bunuh diri mati, itu fasik. Perbuatan dosa besar. Tetapi dia apakah disolatkan jenazahnya? Tetap disolatkan selama dia mukmin. Ada khilaf di antara ulama. Ada ulama sebagian kecil mengatakan, oh tidak perlu disolatkan karena dia sudah murtad. Tidak, menurut jumhur ulama. Tapi ingin saya sampaikan Pak, sehebat apapun sholat kita, musyrik kepada Allah, mensekutukan Allah. Karena Rasul menyampaikan, wa yughfaru kulla abdin, Allah akan mengampuni setiap dosa setiap hamba. Dosa setiap hamba, la yusyriku bihi syai'a, yang tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Kuncinya di situ Pak. Nah terakhir nih. Kemudian dia tidak musyrik, kumaha di hari Senin dan Kamis teh. Tapi bermusuhan dengan sesama saudaranya yang beriman. Nah, hati-hati. Ini peringatan, ini maulud. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Dia sholat, dia tidak musyrik kepada Allah. Berarti dia masuk kategori orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan kesempatan surganya Allah di hari Senin dan hari Kamis. Tetapi dia illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun bainahu wa baina akhihi, antara dirinya dan saudaranya. Dalam hal ini maksudnya saudara yang seiman, Pak. Sahnaun, dia melakukan permusuhan. Hati-hati Pak. Pak Agus rajin sholat, Pak Ade rajin sholat, Pak Yuyus rajin sholat. Itu musyrik bahkan ke Allah. Ade masuk kategori itu tadi. Tapi teu hade jeung sasama. Musuhan jeung sasama. Tah eta ge moal kenging ampunan Allah. Jeung Pak Ade jeung Pak Agus teh tiap uih ti masjid selalu jalannya misah, Pak. Wah, eta lain pemusuhan lainnya. Tapi memang jalannya beda gitu. Seganti musuhan beda ya sama. Jalannya misah gitu, papisah di dinya gitu. Benten eta mah sanes musuhan. Nu hiji ka kanan, nu hiji lurus. Nu hiji ka kiri di abdi gitu nya. Eta mah benten jalan eta mah sanes musuhan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ada yang lebih bahaya lagi. Salat teu musyrik. Oh, dapat kategori tadi, tapi illa rajulun, kecuali seseorang bainahu wa baina akhihi, antara dirinya dan saudaranya sahnaun, bermusuhan, Pak. Musuhan. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali di Makkah itu menyatukan kaum ataupun suku yang bertengkar. Sebab tidak mungkin kita akan membangun masjid ini, tidak mungkin kita akan memakmurkan masjid ini, tidak mungkin kita akan menggapai kemajuan dan kesuksesan bagus kalau di antara kita saling bermusuhan. Tong boro-boro sama masjid saimah, Pak.
Da Pak Agus jeung istri musuhan patongeng-tongeng. Patongong-tongong. Nu hiji nonggongan lalangit beda dia teh. Nu hiji nonggongan kasur beda dia teh gitu. Sama sanes patongeng-tongeng baru-barupnya. Patongong-tongong, Pak. Nyaman tuh kira-kira? Moal nyaman. Oleh karena itu, kunci yang paling puncaknya apa? Tidak bermusuhan dengan sesama muslim, dengan sesama orang yang beriman. Itu, Pak. Ternyata ini maulud menyampaikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan luar biasanya, Pak, kata Rasul, kata Allah, waqala, dan Allah berfirman, ungziru, tangguhkan mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tangguhkan ampunannya sampai hari kiamat, kecuali mereka sudah saling memaafkan. Ditangguhkan, bagus. Ampunan Allah nanti. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban sahih. Hadis ini. Aya kana nu musuhan aya teh? Aya nu musuhan teh? Teu aya. Nah, itu Rasul menyampaikan demikian, saking Rasul ingin umat beriman itu, umat Islam muslim yang mukmin itu kal jasad atau kal bunyan, seperti satu bangunan. Ya. Seperti aya anu ngabangun masjid tukang, aya anu masihan artos dana keur meser dan ngaburuhan tukang, aya anu ngamakmurkeun, kan kal jasad. Kaki melangkah, mulut bicara, mata melihat, tangan mengayun, kan kal jasad, seperti jasad. Kal bunyan, seperti bangunan. Lalu bersama-sama di situ. Kan cukup anu ngabangun wungkul, orang kaya wungkul bisa penuh banyak duit, tapi teu ngamakmurkan kan cukup. Artinya apa? Semua kan satu, yang memakmurkan, yang membangun, ya. Kemudian ya di situ ada kebersamaan, kesatuan. Makanya berdirilah Masjid Mukhlishin Lahuddin. Ya alhamdulillah. Kita tidak bisa membayangkan 10, 12, 15 tahun yang lalu Pak ieu teh masih kotor. Ya, tuh aya nu ngurus, aya nama alhamdulillah, makmur, aya nu ngurus. Nah, berarti kita ada peningkatan, alhamdulillah, ada peningkatan. Jamaah banyak. Subuh aya nu nepikeun ka 12 saf. 12 saf sebenarnya 7 8 saf. Dulu masa saf 2 saf kan gitu kan. Itu ada. Berarti menunjukkan warga kita sudah bertambah semakin beriman. Alhamdulillah. Ini harus dipertahankan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan dalam pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, Maulid berbicara tentang kapan beliau dilahirkan. Kapan cina bagus? 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 1571 dinten Senin di waktu pagi. Kenapa dinten Senin? Karena kata Rasul, aku berpuasa. Sahabat ya Rasul, mengapa engkau puasa di hari Senin? Karena itu hari di mana aku dilahirkan. Itu sebagian riwayat. Riwayat lain mengatakan karena hari itu di mana amalan dicatatkan, disetorkan. Termasuk juga tadi pintu surga dibuka. Tapi riwayat lain mengatakan karena itu hari aku dilahirkan, sehingga kalau mau puasa itu di hari kelahiran katanya. Itu bagus, misalkan lahirnya hari naon? Kita hari Tanu Sudibyo bukan? Di hari naon puasanya di hari itu. Ada yang mengatakan demikian. Nah, hari yang terhormati Allah itu Maulid. Ya, 571 Masehi 20 April. Ya, bertepatan 12 Rabiul Awal, kemudian pada waktu itu bertepatan dengan tahun gajah, karena begitu ada penyerangan dari Raja Abraha. Itu Maulid, waktu kelahiran. Ya kan, diangkat menjadi bidan Rasul usia 40 tahun, wafat 63 tahun. Berarti sudah berlalu dari wafatnya Rasulullah kepada kita selama berapa tahun? 1389 tahun. Dari mana itu didapat? Dari lahirnya Rasulullah 571 ditambah wafatnya beliau 63 tahun usianya, berarti itu berapa tahun? 634 tahun. Betul nggak? Begitu kan? 633, 34 kan? Kemudian di 2023 dikurangi itu. Maka muncullah angka 1389. Leres tuh? Iya.
2023. Nah, itu sudah berlalu dengan kita. Itu maulid. Nah, kita mauludnya membahas tentang sosok beliau, apa yang beliau wariskan, kitab Allah wa sunnata rasuli. Apa yang beliau wariskan? Al-Quran dan as-sunnah atau kitab rasuli. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan as-sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan ada hikmah dan manfaatnya, ada sekelumit hikmah yang bisa kita amalkan dan menambah keimanan bagi kita semua. Rasul sebagai bukti kebenaran, sebab sampai hari ini orang yang tidak bertemu dengan Rasul sekalipun, tidak hidup di zaman Rasulullah SAW, bahkan belum pernah hadir di tempat di mana beliau dilahirkan dan wafat, tetap masih mencintai Rasulullah, tetap datang ke masjid sebagai mengamalkan hadis Rasulullah SAW, tetap sholat 5 waktu, mengamalkan apa yang Rasul sampaikan. Insya Allah, kata Rasul apa? Antum ashabi, kata Rasul di hadapan para sahabat, kalian adalah sahabatku, walladzina ja'u min ba'di, dan orang-orang yang jauh datang setelahku. Berarti kita pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.